Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita, dan kita masih bersama Pak Handoko, Kepala LIPI. Pak Handoko, tadi kan kita sudah bicarakan sedikit, agak flashback lah Pak ya, ke belakang mengenai S1, S2 Bapak, sampai masa SD, sampai SMA, dan juga pekerjaan mulai dari Italia, Jepang, sampai ke Jerman. Nah, sampai akhirnya kembali ke Indonesia dan berbakti untuk negara ini, boleh diceritakan Pak, bagaimana proses akhirnya bisa terpilih sebagai Kepala LIPI? Ya, jadi mungkin kalau kita flashback ke belakang, jadi saya pun sebenarnya juga waktu itu belum terlalu niat balik ke Indonesia sebenarnya. Baik. Itu. Sama seperti di Jepang tadi Pak ya? Jadi dari Jepang nggak mau balik dulu. Tahun 2002, tapi ya pada akhirnya kita memutuskan untuk kembali gitu ya. Jadi mohon maaf, itu di tahun berapa Pak kembali ke 2002. 2002, baik. Kurang lebih 2002. Jadi dan ya kembali, terus saya bergabung di LIPI dan masuk di Pusat Penelitian Fisika sesuai bidang saya, dan kemudian saya membentuk grup fisika teori lah ya pada saat itu gitu. Jadi saya terus jadi peneliti ya, dan saya sangat menikmati itu ya, jadi sebagai peneliti ya. Dan saya masih menjaga jaringan juga, networking dengan kolega lama, jadi bisa bolak-balik ke luar negeri dalam setahun, bolak-balik begitu ya. Jadi sangat menyenangkan lah ya, sejujurnya gitu. Nah, sampai akhirnya pada tahun 2013 lah kira-kira ya, 2013-an itu ya, kemudian saya ditanya oleh manajemen saat itu gitu ya. Karena saya kan orangnya sangat liar ya. Betul. Gitu, sangat liar dalam arti apa nih Pak? Wah, kalau zaman saya dulu saya itu pakai kaos, pakai jeans, pakai pakaian preman gitu, pakai sandal gitu, ya enak lah kan di Puspitek gitu ya. Ya jadi kan santai gitu, enak gitu. Nah, dan saya kan memang tidak pernah mau jadi struktural, jadi manajemen lah ya gitu. Karena saya merasa kurang pas gitu. Nah, waktu itu saya sampaikan, kalau jadi manajemen saya nggak mau gitu ya. Ya kecuali kalau bisa punya kuasa. Gitu. Wah, permintaannya langsung ya Pak ya? Ya minimal jadi kepala pusat. Berarti itu bukan minimal Pak, itu masih boleh lah. Padahal agak ngawur juga pada saat itu. Agak liar juga ya? Iya. Nggak taunya dijadiin beneran. Gitu. Ya itu asal muasal kecelakaannya itu. Jadi ya jadi saya tidak dari bawah memang ya. Gitu. Sebagai manajemen ya. Jadi saya akhirnya dijadikan kepala pusat dulu penelitian informatika tapi. Baik. Karena saya memang punya passion di IT juga. Kalau orang fisika teori itu biasanya juga suka IT karena itu tool utama kita ya gitu. Berarti memang ketika pertama kali mengalami ataupun experience ya pengalaman di bidang struktural di tahun 2013 tadi Pak. Ya, 2013 itu yang pertama lah ya. Dan akhirnya lanjut ya terus tapi saya tidak lama ya di Pusat Penelitian Informatika itu di Bandung kebetulan, itu hanya setahun ya kurang lah ya. Kemudian saya jadi deputi waktu itu, deputi Kepala LIPI untuk ilmu teknik ya. Baik. Ya sampai 2018. Dan akhirnya di 2018 ya terus jadi kepala ini bulan Mei itu. Jadi Kepala LIPI yang kecelakaan tadi Pak ya? Nggak sengaja gitu Pak. Ya. Ini masa jabatannya sampai tahun berapa Pak? Ya kalau Kepala LIPI terserah presiden. Terserah. Mau sebulan juga bisa. Tapi pengennya kan nggak sebulan ya Pak ya? Enggak juga. Ya terserah aja. Tapi kalau jadi Kepala LIPI masih bisa nggak sih pakai pakaian tadi preman, pakai sendal juga? Ya kan saya masih pakai celana jeans tadi ya. Hanya disuruh ganti. Karena kebutuhan kamera jadi ganti gitu. Ganti. Terpaksa juga ini. Tapi kan kalau misalkan menjadi kepala struktural seperti ini Pak, khususnya Kepala LIPI harus melewati beberapa tes nih Pak. Nah, tesnya itu apa kayak saya pas zaman dulu SMA nih, mungkin kalau ada cairan apa saya masukin sesuatu ada terus seleksi jadi terbuka. Bukan ya? Kan berarti bukan tes fisika gitu Pak ya? Enggak, seleksi terbuka. Ya saya suruh ikut ya ikut-ikut aja. Ya santai aja. Ya. Jadi nggak ada yang sulit Pak ketika melakukan fit and proper test itu? Ya saya santai aja ya, kita juga dari awal juga nggak ini ya. Jadi nggak ada beban ya Pak ya? Nggak ada beban. Tapi ada keinginan?
Ya, saya intinya begini, kalau saya disuruh jadi struktural, ya saya akan lakukan yang hal-hal ideal yang menurut saya memang harus saya lakukan. Betul. Gitu, karena saya memang punya pengalaman ya, pengalaman sebagai peneliti di cukup lama dan di berbagai tempat ya. Dan saya melihat juga memang di negara kita banyak masalah begitu ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya bahwa manajemen riset di negara kita ini belum sempurna lah gitu. Sehingga kalau saya jadi struktural dan dalam tanda petik buang waktu jadi struktural ya, meninggalkan karir saya sebagai peneliti ya harus habis-habisan. Betul, harus totalitas gitu lah kurang lebih. Iya, ya saya nggak ambil peduli, pokoknya harus saya ubah karena yang masih dalam otoritas saya. Betul. Ya kalau saya cuma suruh duduk aja, ngapain ya? Ya, mending saya jadi peneliti aja, nggak usah balik ke Indonesia kalau perlu. Ya kan? Dia bisa waktu di luar negeri. Iya. Tapi kalau tadi Pak Handoko sempat katakan ada beberapa hal memang harus diperbaiki. Apa saja sih Pak yang harus diperbaiki? Ya kalau secara umum manajemen riset di Indonesia itu memang belum terbentuk ya. Kalau dari sudut pandang saya loh ya, yang mantan diaspora gitu. Jadi harus kita akui itu belum terbentuk. Jadi belum terbentuknya itu apa? Jadi manajemen riset di kita itu masih seperti manajemen birokrasi, manajemen PNS standar. Baik. Tidak beda dengan di Kementerian Teknis. Padahal tidak bisa seperti itu manajemen riset itu ya gitu. Jadi dan banyak yang memang tidak tahu itu, ya bukan karena tidak mau berubah atau tidak mengubah, tidak tahu. Kalau dari sudut pandang saya ya, yang saya alami seperti itu, sehingga saya lakukan perubahan. Ya kalau saya kepala LIPI-nya saya ubah, begitu saja. Karena memang cara kerja di bidang penelitian dan juga lembaga lain pasti berbeda gitu lah Pak ya? Ya berbeda, sama sekali berbeda. Karena apa? Yang paling berbeda kalau lembaga penelitian itu modal utama itu adalah SDM. Kompetensi lembaga itu ada di SDM. Bukan karena saya punya LIPI terus saya punya kompetensi melakukan penelitian, tidak begitu. Bukan karena saya punya pusat penelitian fisika otomatis saya punya kompetensi penelitian. Tidak begitu. Justru lembaganya nggak penting. Yang penting itu SDM-nya. Kalau saya punya peneliti fisika yang bagus, lembaga ini secara punya otomatis kompetensi penelitian fisika. Kalau orang itu hilang, habis itu. Seberapapun saya punya uang, punya lab, punya ini itu tidak ada maknanya, gitu ya. Jadi kompetensi itu ada di orang. Itu bedanya dengan birokrasi biasa, birokrasi yang lain ya. Gitu. Kalau birokrasi yang lain kompetensi utama itu ada di sistem, gitu ya, di sistem. Selama sistem berjalan, khususnya birokrasi yang berbasis administrasi murni ya. Selama sistem itu berjalan dan dijalankan, kemudian ada orang yang dimasukkan di yang memenuhi kriteria minimal dan dia mengikuti sistem itu pasti jalan. Walaupun SDM-nya berganti gitu Pak. Iya, pasti jalan. Tapi tidak dengan penelitian, karena penelitian itu kan menghasilkan invensi, inovasi ya, dan itu ada di kepala orang. Gitu. Jadi kalau orangnya hilang itu. Betul. Ya, gitu. Sehingga pendekatan manajemennya berbeda. Gitu ya. Pengaturan anggarannya, melakukan manajemen SDM-nya itu sangat berbeda. Baik. Dan untuk memperbaiki semua itu yang sudah dilakukan Pak Handoko? Ya, karena itu kita melakukan organisasi besar-besaran ya. Itu nomor satu. Karena kita mengubah pola proses bisnis yang kita ubah gitu supaya tidak sama meskipun masih dalam koridor regulasi yang ada ya. Memang tidak perlu diubah, regulasinya itu udah benar menurut saya. Di negara manapun regulasi keuangan, regulasi itu ya begitu itu di negara maju pun ya sama gitu karena sistem audit keuangan itu ya begitu itu standar di seluruh dunia. Sudah tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah bagaimana kita mengatur, memanage internal kita di dalam koridor itu. Gitu. Jadi ketika penelitian SDM-nya memang sangat menjadi ibaratnya pemeran utama lah. Pemeran utama, betul. Bukan kepala LIPI-nya, SDM-nya. Iya, tapi kita tetap ada supervisi dari Bapak dong harus ya. Baik Pak Handoko. Kepala LIPI harus ngatur itu. Iya, dan bisa kami akan kembali saja berikut ini telah bersama kami dalam program Tokoh Kita.